Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan ngaji kitab tauhid ya alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab ke-65 ya. Bab tentang la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Tidak boleh Allah dijadikan syafaat perantara ya kepada makhluknya. Itu la yustashfa'u billah, tidak boleh ya kita meminta syafaat Allah atau kita jadikan Allah sebagai perantara ya, untuk meminta sesuatu kepada makhluknya. Itu tidak boleh ya. Mari kita perhatikan, ada satu dalil yang disebutkan dalam bab ini, yaitu hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan jaa a'rabiyyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab, A'rabi itu orang Arab yang tinggal di pedalaman, jauh dari kota gitu ya, A'rabi, atau sering diterjemahkan Arab Badui gitu ya. Badawi, Badiah. Badui itu dari bahasa Arab itu ya. Badiah dari kata Badiah, Badui, Badawi yang tinggal di perkampungan, jauh dari kota. Datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab kampung gitu ya. Udik lah kalau bahasa kitanya. Lalu pakola, dia datang dan berkata kepada Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhikatil anfus, yang artinya ya Rasulullah, jiwa-jiwa atau orang-orang menjadi lemah, waja'al iyal, keluarga kelaparan, wahalakatil amwal, harta habis gitu ya. Karena apa? Kemarau panjang. Hampir sama dengan kita ini ya. Nah, alhamdulillah hari ini hujan ya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Nah, jadi kemarau panjang. Akhirnya ya, ternak-ternak tidak bisa makan. Karena pakan ternak tidak ada. Kering semua. Ya, aktivitas tertahan. Karena ya unta-unta, keledai dan hewan-hewan tunggangan yang ada ya tidak bisa gerak. Karena tidak ada bahan makanan ya, karena kering tadi. Maka ya, jiwa-jiwa menjadi lemah, orang-orang lemah, keluarga kelaparan, harta jadi habis. Pastasqilana rabbaka. Nah, maka mintalah hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Jadi dia minta supaya Rasul itu agar berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Fa inna nastasfi'u billahi alaik. Nah, sesungguhnya kami menjadikan Allah perantara kepadamu, wa bika 'alallah, dan kami menjadikan engkau perantara untuk meminta kepada Allah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu berkata, subhanallah, subhanallah, fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Rasul senantiasa terus bertasbih sampai nampak ya bahwa Rasul itu enggak senang, itu kelihatan di wajah-wajah para sahabat. Sahabat tahu ini kalau Rasul mengulang-ulang tasbih. Nah,
tentang sesuatu yang diingkari oleh beliau. Jadi nampak kelihatan dari wajah-wajah para sahabat. Summa qala, lalu Rasul berkata, waihak, celakalah engkau. Atau wailul lak, celakalah engkau. Atadri mallah, tahukah engkau Allah? Kamu tahu Allah tidak gitu? Inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Sesungguhnya keadaan Allah itu lebih agung daripada yang engkau tadi ucapkan. Jadi engkau menjadikan Allah perantara untuk meminta sesuatu kepadaku. Dia kan mau minta supaya Rasul berdoa kan? Agar Rasul mau berdoa, dia menjadikan Allah sebagai perantara gitu. Ya jelas nggak benar ini. Ya itu yang disucikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci Allah, maha suci Allah. Kok Allah dianggap lebih rendah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah itu. Maka Rasul tegaskan, inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Innahu la yustasfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya tidaklah boleh Allah dijadikan perantara untuk meminta sesuatu kepada salah satu dari makhluknya. Hadis rawahu Abu Daud. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ini penting ya untuk sama-sama kita pahami. Walaupun mungkin kalau di kita jarang-jarang kayak gini ini ya. Tapi itu pernah terjadi. Jadi menganggap Allah menurut dia bisa dijadikan perantara untuk meminta sesuatu kepada makhluk. Dan ini adalah kemungkaran. Makanya Rasulullah SAW beliau langsung bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Isti'dhaman lihadil qaul wa inqaran lahu. Ya. Karena ini perkataan orang ini besar sekali akibatnya dan itu diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus untuk mensucikan Allah. Jadi ucapan subhanallah tanzihan lillahi azza wajal. Amma la yaliku min man ja'alahu syafi'an baina al-khalq wa baina rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mensucikan Allah azza wajalla dari sesuatu yang tidak pantas, di mana Allah dijadikan sebagai perantara antara dia dengan makhluk atau dengan Rasul. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi ucapan tasbih dalam konteks ini adalah tadi untuk mensucikan karena Allah sudah direndahkan. Allah dianggap sama dengan makhluk. Kalau kita menjadikan seseorang sebagai perantara untuk minta kepada Allah, boleh atau tidak? Boleh. Kalau masih hidup. Kita datang kepada seorang yang soleh, orang alim, ya, lalu kita, Pak, tolong, atau Ustadz atau Kiai, tolong doakan saya. Nah itu. Supaya, ya, kalau ini kan konteksnya hujan ya, yang lain boleh juga. Supaya usaha saya lancar misalnya, boleh. Kita minta didoakan ya, supaya hutang-hutang saya cepat lunas. Tolong doakan, bantu doa saya. Itu dibolehkan. Ya istisma bil khalq Allah ya. Jadi menjadikan makhluk sebagai perantara untuk meminta sesuatu kepada Allah itu boleh dan itu tidak ditegur, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diingkari oleh Nabi, dia menjadikan Allah sebagai perantara antara dia dengan Rasul. Karena dia mau minta sesuatu kepada Rasul, lalu dia menjadikan Allah sebagai perantara. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya, jadi tasbih itu mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantas, dari sesuatu yang kurang, aib, termasuk ketika Allah disamakan, ditamsil atau ditasbih ya. Allah disamakan, diserupakan dengan makhluk. Ya. Jadi kalau zat yang maha kuasa disamakan dengan zat yang serba terbatas, itu merendahkan zat yang maha kuasa atau tidak? Merendahkan. Sama kata para penyair itu, ibarat kita ya, menyamakan pedang yang tajam dengan tongkat. Misalnya gini, alam taro anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdu minal asa. Tidakkah engkau tahu bahwa pedang itu akan berkurang kadar kehebatannya apabila ada orang mengatakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat? Sebanding atau tidak? Tambah
pedang itu tambah hebat atau tambah rendah? Ya tambah rendah, pembandingnya sesuatu yang enggak tajam. Nah, ibarat seperti itu kata penyairnya. Kalau kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata waih itu, waihaka tadi ya. Ada sebagian ulama mengatakan ini sama seperti wailul lak. Ya. Yang ini sering kita dapatkan ya. Wailul lak atau juga wais ya. Wais, wail, waih itu sama. Menurut sebagian ulama. Bisa waihak atau waihan lak bisa. Nah, tapi ada keterangan berbeda dari ulama bahasa. Inna waih kalimatu tarahum. Kalau wail itu kalimat wa'id. Wail itu adalah kalimat ancaman, celaka engkau. Wailul lil musallin misalnya. Ini menurut keterangan ulama ulughah ya. Sementara kalau waih itu adalah kalimat tarahum. Duh kasihan sekali kamu itu. Kira-kira gitu bahasa kitanya. Kalau wailul laka celaka kamu. Kalau waihul lak itu artinya kamu ini kasihan sekali. Karena kebodohanmu itu jadi kasihan, dikasihani. Itu maka Rasul mengatakan waihak. Itu menurut keterangan ulama bahasa. Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini saya kira penting ya perbedaan ini. Artinya ini atarahamulak. Jadi saya ini kasihan sama kamu. Kenapa Rasul merasa kasihan sama si Arab Badui tadi? Karena dia mengatakan sesuatu yang tanpa ilmu. Itu akibatnya luar biasa gitu. Maka dikasihani oleh Nabi. Maka orang yang tak punya ilmu itu memang perlu dikasihani gitu. Nah, karena ya jahil, orang jahil itu harus dikasihani. Karena orang yang jahil itu hidupnya selalu salah ya. Ingin bahagia malah sengsara gitu ya. Ingin selamat malah celaka karena kejahilannya. Nah, ini Bapak Ibu ya, makna waih dengan makna wail ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Ya, kalau sama berarti celaka, kalau beda berarti kalau wailul laka artinya celakalah kamu, kalau waihul laka duh kasihan kamu. Kira-kira kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ya. Lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ya hadis ini tadi jelas ya menjelaskan bahwa kita tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara. Innahu la yustasfa'u billahi ala ahadin. Gitu. Jadi kita nggak boleh minta sesuatu kepada seseorang lalu kita jadikan Allah sebagai perantara. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, karena tadi keagungan Allah Ta'ala. Tapi, nah ini penting ya catatan, hadis ini riwayat Abu Daud. Bapak Ibu lihat di catatan kaki, wa huwa dhaif, hadis ini dhaif. Dhaif, tapi maknanya sahih. Nah, jadi ada hadis itu dhaifun sanadan sahihun matanan. Sanadnya memang lemah tetapi isinya benar. Gitu. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, wa hadzal hadisu fihi dha'fun walakin ma'nahu sahih. Annahu la yajuzu li ahadin an yaqul nastasfa'u billahi alaih. Maknanya benar bahwa kita enggak boleh menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta sesuatu kepada seseorang. Bisa diterima, bisa. Maknanya sahih. Tapi kita juga harus tahu bahwa ini hadisnya dhaif. Ya ini saya kira pentingnya. Iya, karena ada sanad dari perawi hadis ini yang lemah ya. Ada memang hadis begitu. Sahihun matanan dhaifun sanadan ada. Dan sebagian ulama bisa diterima, apalagi jika ada yang menguatkan gitu ya. Ini penguatnya jelas banyak. Bahwa Allah itu maha agung, Allah itu maha tinggi, Allah maha suci dan seterusnya. Itu banyak dalam Al-Quran kita bisa temukan. Terus bagaimana? Kan ada dalam hadis yang lain ada orang kata Nabi man sa'ala billahi fa'atauhu. Man sa'ala billahi fa'atauhu. Kita udah bahas kayaknya ini hadisnya. Hadis sahih ya. Nah, atau nanti ada juga cerita tentang 3 orang yang diuji oleh Allah Ta'ala itu. Si botak, terus si buta sama si apa? Kusta ya. Si belang.
Kan ketika mereka udah kaya, sembuh dari sakitnya, didatangi oleh malaikat. Malaikat minta kan, as'aluka billadzi a'taqal launal hasan. Aku memohon dengan zat yang telah memberimu warna kulit yang bagus. Nah, itu gimana itu? Minta sesuatu kepada orang tapi dengan nyebut nama Allah. Kan tadi sama juga. Kalau ini menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta sesuatu kepada orang. Sama tadi. Ya. Kata Nabi, "Man sa'ala billahi fa'atauhu." Barang siapa ada orang minta sesuatu kepada kita dengan menyebut nama Allah, kasih. Walaupun dia datang di atas kendaraan kuda ya. Kalau sekarang di atas mobil Alphard gitu ya. Dia datang minta sama kita. Ya, itu. Dengan nama Allah aku minta sesuatu kepada engkau. Itu kasih. Nah, itu gimana cara mengkompromikan dalil-dalil ini? Nah, bukankah hadis ini menunjukkan bahwa kita boleh minta dengan menyebut nama Allah kepada seseorang? Kalau enggak boleh, enggak mungkin kita diwajibkan untuk memberi kepada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasannya, jawabannya kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, meminta sesuatu kepada orang dengan menyebut nama Allah layak tadi antakuna martabatal mas'ul bihi adna min martabatil mas'ul. Ini tidak ya, berkonsekuensi kedudukan Allah yang dijadikan menyebut nama Allah untuk meminta sesuatu kepada manusia itu tidak otomatis Allah menjadi lebih rendah, tidak. Beda dengan syafaat tadi. Bahkan ini justru menunjukkan bahwa Allah sebagai zat yang disebut oleh dia untuk meminta sesuatu kepada orang lain justru diagungkan. Makanya karena dia mengagungkan Allah Ta'ala, yang diminta harus ngasih. Karena orang itu minta dengan mengagungkan Allah Ta'ala. Beda dengan aku jadikan Allah sebagai perantara untuk meminta sesuatu kepada engkau. Itu berbeda. Tipis memang, hampir sama tapi beda. Ya, kalau ini meminta dengan menyebut nama Allah, kalau tadi menjadikan Allah sebagai perantara. Nampaknya sama tapi enggak beda ya. Kata saya Ibnu Utsaimin, itu tidak sama. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi saya kira itu penjelasan dari hadis ini. Nah, kesimpulannya ada 5 ya. Yang pertama, Bapak Ibu dan sekalian, hadis ini menunjukkan ya, pengingkaran terhadap orang yang mengatakan kami menjadikan Allah sebagai perantara untuk kepadamu ya, untuk meminta sesuatu kepadamu. Itu mungkar ya. Makanya Nabi mengingkari dengan mengucapkan subhanallah itu. Atadrimallah innahu la yustasfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Nah itu. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mengatakan aku menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta sesuatu kepadamu, ini adalah kemungkaran. Yang kedua, taghayyuruhu taghayyuran urifa fi wujuhi ashabihi min hadhihi al-kalimah. Perubahan Nabi itu, keadaan Nabi yang tadi biasa Nabi enggak senang, itu diketahui dari wajah para sahabat dengan ucapan ini. Ya, yaitu ucapan apa? Bertasbih tadi. Sahabat ngerti nih, kalau Nabi mengulang-ulang ada sesuatu yang tidak enak ya bagi Nabi SAW. Nah, sehingga kita bisa, andai kata kita hadir di situ, kita lihat wajah sahabat berubah. Nah, karena kalimat nahnu nastasbi'u billahi alaika itu merupakan kalimatun azimatun munkaroh, kalimat besar yang mungkar. Lalu yang ketiga, sekalian, Rasul tidak mengingkari perkataan dia, nastasbi'u bika 'ala Allah. Aku menjadikan engkau sebagai perantara untuk meminta sesuatu kepada Allah. Itu benar, hadis sahih ya. Gitu. Yang enggak boleh itu dibalik. Kalau kita menjadikan makhluk sebagai perantara untuk meminta, makhluk yang masih hidup maksudnya, dengan doanya sebagai perantara untuk meminta sesuatu kepada Allah, ini boleh ya. Tidak diingkari. Nah itu.
Wa hadza yadullu ala jawazi dzalika. Maka ada kaidah yang berbunyi idza jaa fin nususi dzikru asya fa ankara ba'daha wa sakata an ba'din dalla ala anna ma lam yunkir fa huwa haqqun. Jadi apabila ada dalil disebutkan sesuatu dalam dalil tersebut lalu diingkari, sebagian diingkari, sebagian didiamkan, ini menunjukkan yang tidak diingkari berarti sesuatu yang benar. Boleh. Ya contohnya ini, Nabi tidak mengingkari ketika dia mengatakan nastasfi'u bika 'alallah. Itu tidak diingkari. Tapi ketika dia ngomong nastasfi'u billahi alaik itu diingkari. Nah, berarti yang nastasfi'u bika 'alallah itu benar. Karena tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Al-Utsaimin memberikan contoh ya. Dalam Al-Qur'annya contoh yang hampir mirip gitu ya. Ya misalnya sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 28. Nah, atau dalam surah Al-Kahfi ayat 22 ya. Ya, saya kira itu contoh-contoh lain ya yang Bapak Ibu bisa buka sendiri dalam dua surah yang saya sebutkan. Kemudian yang keempat sekalian ya, peringatan terhadap tafsir subhanallah. Ya. Itu ya. Yang keempat, at-tanbih ala tafsiri subhanallah. Kenapa? Karena perkataan inna sya'nallahi a'zam. Ini menunjukkan bahwa Allah itu harus disucikan dari segala sesuatu yang bisa menafikan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir sekalian, innal muslimina yas'alunahul istisqa. Bahwa saya kaum muslimin dulu meminta hujan ya kepada Allah Ta'ala dengan doa Nabi. Jadi kaum muslimin meminta Nabi untuk berdoa agar beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza fi hali hayatihi. Dan ini ketika Rasul masih hidup. Setelah beliau wafat tidak boleh. Ya. Wa amma ba'da wafatihi falam yakunu yaf'alunahu. Enggak ada satupun sahabat ketika Rasul sudah wafat datang kepada kuburan Nabi lalu minta-minta sama Nabi, dijadikan mayat atau jenazah Nabi sebagai syafaat gitu, sebagai perantara, enggak. Nah, ini penting karena di Indonesia ini banyak gitu. Orang-orang yang menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara, termasuk kuburan Rasul, termasuk kemuliaan jahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka punya dalil tapi salah dalam beristidlal ya. Yaitu apa? Ya. Dulu ketika Rasul sudah wafat terjadi lagi kekeringan di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar Ibn Khattab datang kepada Al-Abbas pamannya Rasul, memohon kepada beliau supaya beliau Al-Abbas berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Maka Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatusqina. Ya Allah, dulu kami ya bertawasul kepada engkau dengan nabimu untuk supaya engkau turunkan hujan. Artinya kami datang kepada nabimu supaya nabi meminta hujan kepada engkau, lah engkau turunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Dan sesungguhnya kami sekarang, kata Umar, bertawasul kepada engkau dengan paman nabi kita. Paman nabi kami yaitu Al-Abbas. Maka turunkanlah hujan ya Rob. Nah, kata mereka ini ya dalil bahwa Umar saja bertawasul dengan kehormatan Al-Abbas. Nah, itu batil kesimpulannya. Enggak demikian. Ya, Nabi dulu ketika masih hidup, sahabat datang minta supaya Nabi berdoa, masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, mereka tidak ke Nabi lagi. Kepada siapa? Orang soleh, siapa? Al-Abbas. Bukan dengan kemuliaan Al-Abbas, tapi supaya Abbas ibnu Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah turunkan hujan. Nah, maka dalam sebagian riwayat dikatakan anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana ya'muru Al-Abbas fayaqumu fayad'u. Umar ibn al-Khattab ya menyuruh Al-Abbas, meminta Al-Abbas untuk berdiri dan berdoa. Beliau berdoa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu. Bukan
karena kemuliaan Abbas, ya Allah dengan kemuliaan Abbas bin Abdul Muthalib turunkanlah hujan untuk kami. Lah, nggak ada. Kalau kita tuh banyak banget tuh yang bertawasul dengan kemuliaan Nabi ya. Nabi sudah wafat. Contoh aja ada sholawat tuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pernah dengar enggak sholawat ini? Pernah dengar? Kalau di kampung-kampung ini sholawat andalan. Setiap kali habis pengajian baca ini bareng-bareng gitu, diulang-ulang. Ini enggak boleh gitu. Apa artinya? Karena menjadikan Rasul yang sudah wafat sebagai perantara. Ya Rabbi bil Mustafa. Gitu. Duhai Tuhanku dengan keagungan Al-Mustafa yaitu Rasul, baligh maqasidana. Maka sampaikanlah ya, kepada tujuan-tujuan kami, apa-apa yang ingin kami inginkan. Termasuk sholawat Badar. Itu di situ ada masalah itu. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ini masalah. Bermasalah Bapak. Tapi hampir seluruh orang di Indonesia hafal ini, betul nggak? Panjenengan hafal tidak? Hafal. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian ada masalah ya. Bertawassul dengan sesuatu yang sudah tidak ada itu nggak boleh. Dan ini termasuk suatu kesyirikan. Ketika Rasul masih hidup boleh. Tadi kan tawassul dengan apa? Dengan sang pemberi petunjuk Rasulullah. Bertawassul dengan seluruh mujahid fi sabilillah. Bertawassul dengan para sahabat ahlul badar. Ya Allah kan gitu. Nah di situ masalahnya. Bapak Ibu dan sekalian. Nah terakhir kita azan dulu. Nanti kita lanjut sedikit lagi ya. Ya monggo yang bertugas muadzin. Ya alhamdulillah Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya kita sudah tiba di waktu Isya. Sedikit lagi kita tuntaskan sambil menunggu waktu iqamah. Jadi sekalian, ada sebagian kaum muslimin mereka ya bahkan menganjurkan kita bertawasul dengan orang yang sudah mati, orang-orang soleh yang sudah mati, termasuk tawasul dengan kehormatan Nabi SAW. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama, ya Ahlus Sunnah, ya misalnya ada kitab Mukhtasar Al-Aqidah Al-Islamiyah fi Do'il Kitab wa Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah karya Muhammad bin Zamil Zainu ya rahimahullah. Di sana disebutkan, diterangkan apa aja tawassul yang masru', tawassul masru' dan apa saja tawassul al-mamnu' yang dilarang. Atau juga dalam kitab Minhaj At-Taifah Al-Mansurah. Ya. Itu. Di sana juga sama dirinci ya oleh beliau rahimahullah tentang apa saja wasilah-wasilah yang tawasul yang dibolehkan secara syariat. Nah, jadi di antaranya apa? Tawasul yang dibolehkan yaitu tawasul dengan menyebut nama Allah, asma Allah dan sifat Allah boleh. Tawasul dengan doa orang yang masih hidup boleh. Tawasul dengan amal soleh kita boleh. Tawasul dengan keimanan kita kepada Rasul boleh. Nah, yang mamnu selain itu, tawasul dengan kemuliaan orang yang sudah wafat dari orang soleh, termasuk dari Nabi SAW. Tapi mereka punya dalil, katanya ini dasarnya. Ya, ada kisah ar-rajulil atba. Atba itu adalah seseorang yang mengaku punya dosa, punya salah. Dia duduk di samping kuburan Nabi SAW. Kana jalisan inda qabrin Nabi SAW. Faja'a Arabiyun, datang lalu orang Arab Badui. Faqala assalamu alaikum ya Rasulullah. Dia mengucapkan salam ketika datang ke makam, ke kuburannya Rasulullah. Lalu dia berkatakan sami'tullah ta'ala yaqul
aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum, ya, apabila mereka dulu berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepadamu. Mu di sini siapa? Rasulullah SAW. Fastaghfarullah, mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, la wajadullaha tawwabar rahima, dan pastilah mereka mendapatkan Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. An-Nisa ayat 64. Jadi orang Arab ini setelah ngucapin salam kepada Nabi membaca ayat ini. Lalu dia mengatakan, wa inni qad ji'tu mustaghfiran li dzambi mustasfi'an bika ila rabbi. Dan sungguh aku datang, ya, untuk memohon ampun atas dosa-dosaku, menjadikan engkau sebagai perantara kepada Tuhanku. Engkau di sini siapa? Rasul sudah mati atau masih hidup? Karena sudah wafat, beliau ada di kuburannya. Setelah itu dia bersenandung. Summa ansa ayakul, ya. Dia membaca syair. Siapa yang baca syair ini? Ya, si orang Arab Badui tadi. Nah, dia mengucapkan syair, ya khaira man dufinta bil qa'i a'dhamuhu, katanya. Wahai sebaik-baik orang yang dikebumikan di lembah ini. Ya, yang paling agung. Fataba man min tayyibihinnal qa'u wal akam. Nah, itu kata si orang ini. Maka menjadi harumlah, ya, lembah ini dan gunung-gunung. Karena apa? Karena keharuman Nabi SAW. Nafsil fida'u li qabri anta sakinuhu, kata dia. Diriku ini menjadi apa? Tebusan bagi kuburan yang engkau tinggal di dalamnya. Engkau itu maksudnya Rasulullah. Fihil afafu wa fihil judu wal karam. Nah, katanya gitu. Di dalamnya ada, ya, penghuninya itu Rasul, al-afaf, ya. Al-afaf itu yang di dalamnya ada terdapat kehormatan, wa fihil judu wal karam, dan di dalam kuburan ini ada kedermawanan, kan, ada kemuliaan. Itu. Akhirnya apa yang terjadi? Summan sorof. Si Arab Badui ini pergi. Qala ar-rajul, ya, al-Utbah tadi, laki-laki yang tadi dia menyesal atas dosa-dosanya itu pun, pagolabatni aini, aku ngantuk, tertidur gitu, ya. Faru'aitun nabi fi naum, aku melihat Nabi dalam tidurku sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqal, lalu beliau berkata kepadaku, ya Utbah, ya, wahai orang yang tadi mengaku, ya, salah tadi, ya. Utbah itu i'tiraf bil khata', ya. Itu yang kami dapatkan, ya, keterangan al-Utbah itu maksudnya. Basyir al-A'rabi anna Allah qad ghafara lahu. Berikan kabar gembira kepada orang si Arabi tadi, Arab Badui tadi, bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Nah, dia orang Arab itu tawasul dengan siapa? Dengan Rasul yang ada di kuburan. Diampuni nggak dosanya? Katanya diampuni, kan? Diampuni. Yang ngomong itu siapa? Orang yang tadi duduk di dekat kuburan Nabi lalu tertidur mimpi ketemu Nabi. Kan itu. Itu dalilnya. Kata mereka itu dalilnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini dalil dari mana? Nah, gitu, ya. Itu ngarang-ngarang aja ente, gitu, kan. Ya, ini hati-hati. Jangan ngarang-ngarang. Ternyata ini disebutkan, ya, dalam kitab, ya, namanya kitab Asy-Syamil, karya seorang tokoh namanya Asy-Syaikh Abu Mansur As-Sibag. Jadi ada tokoh namanya Abu Mansur As-Sibag, dia menulis kitab judulnya Asy-Syamil, lalu dia bercerita tentang cerita ini. Padahal ini hadis, ya, fahadhihi riwayah batilah la sihatalah. Ini riwayat batil, ya, enggak bener. Sahibuha majhul, yang nyeritain aja enggak jelas orangnya siapa tadi, enggak dikenal. Ya, dinukil dari orang-orang majhul yang tidak dikenal. La yumkinu an
ya sih. Hadis majhul kok dijadikan dasar. Tapi memang itulah syiarnya ahlul bid'ah. Mereka itu bersandar kepada riwayat-riwayat yang batil. Kalau enggak dhaif ya maudhu, palsu atau batil seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu enggak benar gitu. Enggak benar. Andai kata ini dibenarkan, pasti para sahabat ketika minta sesuatu kepada Allah, mereka akan datang ke kuburan Nabi tawasul di sana. Ada enggak riwayatnya? Enggak ada satupun. Karena emang itu enggak benar gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi kalau sudah wafat ya sudah. Mereka ya sibuk dengan urusannya sendiri. Udah. Jadi kalau kita mau mintalah sama Allah atau boleh minta tawasul dengan doa orang yang masih ya dibolehkan. Tapi kalau sudah wafat ya sudah. Tapi ini ya dijadikan dasar oleh mereka gitu. Nah, ini ya, jadi hati-hati sekalian. Jadi kalau enggak ada dasar enggak usah lakukan. Seperti banyak di share itu, baca surah Al-Fil 11 kali itu ya. Untuk membantu orang Palestina katanya. Pernah dapat enggak? Enggak dapat. Ada ya, di share sama orang-orang di share itu ya. Itu enggak benar ya, enggak benar. Enggak ada dasarnya. Ya, kalau kita minta supaya Allah tolong orang Palestina, langsung saja berdoa, ya Allah tolonglah orang-orang Palestina, kaum muslimin yang ada di Palestina. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, menangkan mereka. Udah, enggak usah baca Al-Fil dulu 11 kali. Dari mana ente? Kok nyuruh baca 11 kali? Kalau kunut nazilah boleh. Iya, itu jelas ya. Para ulama semua sepakat. Dibolehkan kunut nazilah ketika kaum muslimin dalam tekanan orang-orang kafir. Nah, ini Bapak sekalian ya. Jadi riwayat ini tadi batilah la sihatalah. Jadi saya kira ini alhamdulillah tuntas sudah ya pembahasan bab yang ke-65. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas ya? Ya, monggo. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang namanya rumah tangga, tentu tidak selamanya itu baik. Tentu ada yang namanya percekcokan dalam rumah tangga. Ya. Setelah begitu akhirnya berjalan kira-kira 25 tahun, ini sudah punya anak, bahkan dia punya cucu. Setelah begitu dia sering namanya cekcok hampir tiap hari. Dia mengatakan kalau kamu saya cerai dengan istrinya. Ya. Hampir setiap hari itu mengatakan kamu saya cerai karena kamu suka dengan orang lain. Setelah begitu akhirnya dia tetapi dia itu tetap masih melakukan hubungan suami istri. Ya, padahal suaminya sering ngomong kamu saya cerai gitu ya. Iya. Iya. Talaknya jatuh enggak itu? Iya. Nah, ini. Terus kalau untuk memang talaknya jatuh itu kalau yang tetap kembali lagi itu kira-kira bisa enggak? Iya. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zuhri ya. Jadi ini bahaya itu kata-kata saya cerai kamu. Bersyarat atau tidak? Enggak kan? Dia mengatakan saya cerai kamu gitu kan? Nah, itu kan kalimatnya tak bersyarat. Berarti ya jatuh talak itu. Kalau dia sadar tidak dalam keadaan mabuk gitu ya, dia bilang saya cerai kamu, ya jatuh itu talak misalnya. Emosinya gimana? Nah, itu kan perlu juga dilihat kadar emosinya ya. Tapi itu kan nampaknya masih bisa dikendalikan emosinya kan? Itu jatuh talak itu. Saya cerai kamu. Kecuali kalau saya cerai kamu, kalau kamu ketahuan berduaan sama si fulan. Nah, itu kan bersyarat. Selama nggak ketahuan berduaan sama suaminya, berarti belum jatuh talaknya. Tapi kalau ketahuan berarti jatuh talak. Itu bersyarat. Kalau tanpa syarat berarti jatuh itu. Terus bagaimana? Berapa kali dia mengucapkan itu? 1. Terus, Bapak Ibu, kalau dia baru sekali, berarti jatuh talak 1. Wanita yang dicerai, talak 1 masa iddahnya berapa lama? Salah 1 quru. 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, selama dalam masa itu, kok balik lagi, boleh berarti rujuk. Rujuk itu kan bisa bil kinayah, bisa bisoroha ya. Soroha itu terang-terangan, aku mau rujuk gitu ya. Tapi nggak tahu dia sadar nggak kalau dia sudah mencerai istrinya, kan itu masalahnya kan.
Sebenarnya itu sudah cerai itu. Tapi bisa rujuk dengan kinayat atau dengan bahasa tindakan. Ketika dia udah ngomong saya cerai kamu, 2 malam kemudian istrinya dideketin. Akhirnya dua-duanya mau. Berarti rujuk tuh. Udah rujuk tuh. Selama itu dilakukan belum 3 kali suci, berarti masih boleh kan? Otomatis rujuk itu. Ketika istrinya mau rujuk. Abis gitu ngomong saya cerai kamu. Cerai lagi kan? Seminggu kemudian kumpul lagi. Berarti rujuk lagi kan? Udah 2. Nah, selama belum lewat batas 3 kali suci, masih boleh itu rujuk otomatis dengan tindakan. Nah, lalu dia ngomong lagi, saya cerai kamu. Nah, ini berarti udah talak 3. Nah, kalau sudah talak 3, enggak boleh balik. Haram. Sampai si istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain secara alami, dan mereka bercerai secara alami, baru nanti suaminya melamar lagi, ya, menikahi lagi. Itu. Kalau enggak, maka setelah dia bilang saya cerai kamu yang ketiga kalinya, wah itu zina itu. Nah itu Pak Zuhri. Nah maka hati-hati ya sekalian, jangan gampang-gampang mengatakan saya cerai kamu gitu ya. Ya itu Pak Zuhri yang kami pahami ya dari penjelasan para ulama ya, termasuk dari kitab Sahih Fiqh Sunnah ya, karya saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Jadi Bapak Ibu, jelas ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi ya hati-hati ya. Hati-hati dalam tawassul. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Baik, mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.